Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwa al-akarim, al-ikhwa al-a'izza, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermajlis kembali. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan diri kita dalam keadaan kita merantau atau kita ke tempat orang, ya, ke daerah orang lah istilahnya, kita akan kemudian mendapatkan diri kita seperti orang yang baru mau mempelajari segala hal, baru mau ditahu jalan, baru mau ditahu di mana toko, baru mau ditahu di mana pasar, baru mau ditahu di mana masjid-masjidnya, ya, kita akan asing di situ, ya. Saya waktu ke Sudan awal-awal, la ilaha illallah, ya, bingung, ya, beda semua, makanan beda, ya, kurus sekali dulu, subhanallah. Dan waktu sampai Sudan itu turun, awal-awal di Sudan itu karena subhanallah nggak cocok dengan makanannya itu, ya, kacang-kacang, terus adas, kalau kita lihat tuh kayak nggak mau makan, iya. Tapi lama-kelamaan jadi suka, iya. Setelah 7 tahun malah rindu kalau tidak makan itu, iya. Masya Allah. Dan ini ikhwah sekalian, yang membuat kita itu terkadang perlu memang sekali-sekali kita bersafar, iya, ke kampung, ziarah ke orang tua, iya, untuk melihat ternyata dunia itu hanya begitu. Anda hanya seperti seorang musafir, iya, yang pergi bawa bekal, nanti bekal habis di tengah jalan atau habis nanti di tempat tujuan, pulang balik lagi. Iya. Kita di dunia ini seperti itu. Kita numpang di sini di dunia bawa bekal. Bekal kita apa nanti untuk akhirat? Iya. Kita musafir ini. Kita akan bekal. Bekal kita adalah iman dan takwa. Siapa yang mengisi bekalnya dengan bekal yang tepat, maka sampai di tempat tujuan dia aman. Tapi siapa yang mengisi bekalnya dengan bekal yang salah, sampai di tempat tujuan dia rugi. Capek bawanya, tidak ada manfaatnya. Coba saya safar ke Balikpapan misalkan itu, isi koperku saya isi golok, parang, tuh, gergaji, tuh, alat-alat bangunan, iya, obeng, tang, tuh. Padahal saya mau ceramah di Balikpapan, iya. Kira-kira saya sudah masukkan, saya bawa, iya, semua alat paku, pokoknya 20 kilo itu, iya, di tas juga 10 kilo sesuai jatahnya. Capek bawa sampai di Balikpapan, iya, buka ransel mau ganti pakaian saja tidak ada. Iya. Rugi nggak saya? Saya mau ceramah, isi tas koper saya dan isi tas ransel saya alat bangunan. Itu saya sebutkan parang, golok, gergaji, obeng, tang, tuh, kunci Inggris, tuh, ada nggak semi? Iya. Kira-kira sampai di Balikpapan rugi nggak saya? Apa rugi saya? Rugi saya di mana? Bawanya berat, yang lain rugi saya di mana? Salah bawa, yang lain. Iya. Iya. Rugi. Iya. Capek-capek diisi, dicari, diisi. Setelah diisi dibawa. Setelah dibawa diusahakan, iya, berat-beratnya itu. Iya. Bawa alat bangunan, ngapain? Nggak dipakai. Kira-kira seperti itu orang-orang yang kemudian tidak menggunakan waktunya dengan amal saleh. Dihabiskan dengan foya-foya, dihabiskan dengan sia-sia. Rugi. Sampai di sana, ya Allah, waktuku di dunia habis. Bayangkan kita waktu di dunia. Kalau usia kita, kata Rasulullah SAW, 60-70 tahun, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau dipakai tidur 8 jam saja per hari. Taruhlah kita tidur jam 9. Ya, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bangun jam 4. Oke, berapa jam nih? 7. Oke? 7 jam malam. Tidur jam 9 ini, habis sholat Isya. Isya kan jam 8. Sudah 7 jam malam. Ditambah 1 jam siang. Taruhlah antara setelah zuhur sampai jam 1 dia tidur. Atau sampai jam 2 dia tidur. Berapa jam? 8 jam. Kalau anak muda karena tidak ada kerjanya, tidak ada istrinya, biasa tambah tidurnya setelah subuh. Iya. Ini kerjanya jomblo-jomblo. Mengaku nggak? Mengaku nggak? Kalau nggak ngaku nggak lanjut nih ceramah. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Habis subuh biasanya paling enak tidur jomblo. Betul nggak? Jujur aja. Kalau nggak ngaku nggak lanjut nih ceramah. Ngaku dulu. Ngaku nggak? Yusuf aku. Demi Allah. Betul toh? Habis subuh tidur lagi paling enak toh?
Iya. Coba kamera ke sana ke sana. Coba lihat. Paling enak habis subuh tidur toh? Iya toh, iya. Awas kau bilang tidak gara-gara ada kamera. Iya. Iya. Betul nggak jomblo? Paling enak habis subuh itu tidur, betul tidak? Kalau sudah punya istri, mau tidur subuh itu mikir 1000 kali. Mau makan apa anak ini? Mau makan apa istri? Makan cepat nikah. Salah siapa Pak? Berarti jomblo itu tidurnya berapa jam? 10 jam. Karena habis subuh jam 6 kira-kira dia tidur sampai jam 8. Paling enggak kalau dia ada tugas jam 7 dia bangun. Kalau harus masuk kantor, harus kuliah. Jomblo itu lebih milih tidak mandi, tidak makan, yang penting tidur habis subuh. Coba bayangkan. Parahnya itu kehidupan jomblo. Masih mau jadi jomblo. Baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa yang sedikit-sedikit kok. Mohon maafin yang tua-tua kok dong. Kapan lagi anak muda ini disentak-sentak. Disentak saja nah tidak nikah-nikah. Apalagi dibiarkan. Nah, itu kalau 8 jam saja. Perhatikan. Berarti satu hari ada berapa jam? 24 jam. Berarti 24 bagi 8 berapa? 3. Artinya 8 jam itu berapa? Seperberapanya sehari itu? Sepertiganya. Sekarang perhatikan nah. Kalau usia umatnya Nabi Muhammad SAW katakanlah 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW. Usia umatku 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu. Ada bapak-bapak sini sudah di atas 70 usianya. Kita aja tabe berapa usia tak? 81. Allahu Akbar. Banyaknya mi bonus tak aji. Semoga Allah jaga kita selalu aja insyaallah. Mudah-mudahan dalam ketaatan selalu. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga dalam kebaikan insyaAllah. Ada lagi yang di atasnya Haji 81. Atau di atas 70. Ada lagi yang di atas 70. Yang lain di bawah 70 Ji. InsyaAllah. Kita Ji berapa kita? 73. Wih banyak jual bonusnya. Iya. Pengantin baru. Masa Haji? Betulan Ki. Pengantin baru Ki. Wih, kita kasih patah hati jomblo-jomblo. Kodong. Dah baik dah. Astagfirullah. Haji, toh jengka ini kalau berserius kau bertanya pengantin baru Ki. Betul? Serius Ki kodong. Patah hati toga itu. Haji, serius pengantin baru. Kapan menikah? 12 bulan 11 2017. Istri kedua. Allah. Ajabi ceramah nih, dengar Mi Aji bagaimana pengalamannya nih. Bagaimana bos? Kita ganti judul kita, mendengarkan curhatannya Aji bagaimana menikah. Jadi yang kedua ini, yang kedua. Yang pertama meninggal. Masya Allah. Yang kedua usia berapa? 45. Wih. Deh, kasat tahu. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan kau dulu menjudge orang 73 tahun sudah mikir mati nah. Jangan kau dulu. Hati-hati kok. Ini ada bukti nyata. Ini dibilang jomblo. Yang Masya Allah fisabilillah. Ini yang betul. Berapa lama setelah istri meninggal kita menikah lagi? 1 tahun. Allah. Betul. Kau lihat itu semua jomblo. Cini ki baik-baik nah. Inilah dikatakan orang paham agama. Dengar kau sini semua baik-baik. Perhatikan ini, pacik dak kau semua jomblo ini. Dengar. Ini dibilang orang paham agama. Tahu bahwasanya zaman ini penuh fitnah. Orang sudah 72 tahun saja masih mikir, wah terfitnah kayak ini. Bayangkan, apalagi antum yang masih 20, 30, 72 tahun usia waktu itu aja nih. Masya Allah. Takbir udah, Allahu Akbar. Ini dikata. Subhanallah. Masya Allah. Itu orang 72 tahun aja menjaga dirinya. Setahun meninggal istrinya, menikah lagi 73 tahun. Ini yang perlu dijaga ikhwah. Antum ini ya Allah 30 tahun mi. 45 mi. Tena tong ya. Enggak ada toh kanuna. Sudah kita menikah di? Sudah alhamdulillah. Oh iya, kelihatan saya kira belum. Siapa sih 35 tahun atau 30 tahun ke atas belum menikah? Angkat tangan mentomi.
Sebelum saya doakan, kalau tidak mau angkat tangan, saya doakan ya Allah semoga angkat tangan Tommy ya 30 tahun ke atas. Ya, kalau angkat tangan kalau saya doakan ya Allah dipermudah jodohnya, dimudahkan rezekinya. 30 tahun belum menikah, angkat tangan. Jangan kau malu-malu, nah. Tidak ada. Tojen tidak ada. Kau? Tidak. Siapa 30 tahun belum menikah? Tidak ada. Tidak ada. Taib 28, 29, 30. Iya, angkat tangan. 28, 29, 30. Angkat tangan. Siapa? Banyak. Iya, angkat tangan bos ya. Supaya didekatkan jodohmu ini, kita doakan kau dong. Iya. Berapa orang? Coba angkat tangan. Tidak dipanggil di kau maju kau dong, betulan Kak. Iya. Jangan mau kau takut. Saya tahu kau takut kamera semua. Saya tahu. Coba angkat tangan. Yang 28, 29. Iya, 28, 29. Angkat tangan. Dah selesai itu taklim kalau tidak yang jujur. Iya. Siapa angkat tangan? Angkat tangan. 28, 29, 30. Dia bohong lah. Bohong sekali sebenarnya. Oke, Paneng. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sudah angkat tangan. Iya. Iya, angkat tangan. Iya. Kau juga. Kau tidak, kau pura siapa? Angkat tangan kau dong. Iya. Apa? Oh, sudah tahu. Kita belum. Kenapa angkat tangan? Berapa usia? Oh, 17. Ya tahu. Belum. Ya, kita berapa? Masya Allah. 20. Cocok. Kita berapa? 20. Iya. 21, 22, 23, 24. 21 ke atas. Angkat tangan tadi. Saya lihat dulu. Berapa mayoritasnya kah? 1, 2. Kita sudah menikah? Baik. Berapa usia? Kita? 23. Kita? 24. Kita? 24. Kita? 23. Kita? 24. 21. 22. 23. 24. 26. Iya. Masya Allah. Terakhir tahu. Baik. Bagus. Iya. Baik. Ya. Ayo kita konsentrasi. Bismillah. Iya. Jadi saya memulai ceramah ini dengan, ini kan judulnya lanjutan sebenarnya dari pertemuan yang lalu. Iya. Adab-adab dalam berukhuwah. Sebelum saya lanjut ke sana, adab-adab dalam berukhuwah, saya ingin tekankan, ternyata kita ini kalau mau berukhuwah tidak mengenal itu yang namanya beda kota, beda daerah, beda suku. Kita coba sekali-kali kita berziarah, kunjungi itu kotanya orang, kampungnya orang. Iya. Lihat bagaimana posisi kita sebagai seorang musafir. Kita ini bagi orang yang bepergian aja. Di dunia ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita seperti seorang musafir yang punya satu tujuan dan kemudian akan kembali lagi pada tujuan utamanya. Kita mau ke suatu daerah, kembali lagi ke daerah kita. Iya, kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Iya, diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Nah, maka lihat, salah satu adab berukhuwah itu kita mengetahui asal daerah kita. Iya, ada nggak? Iya, saya tinggal di Bukit Baru, gak pergi ke Pakaricu di sini di Hartako. Iya, nggak mungkin. Saya nggak mungkin buat onar di Hartako karena bukan kompleks saya. Ya, saya datang baik-baik agar saya bisa pulang baik-baik, betul? Ya. Saya datang dengan akhlak agar saya bisa pulang baik-baik. Ya. Saya datang dengan adab agar saya bisa pulang baik. Kan begitu. Bagaimana sikapmu terhadap suatu tempat, seperti itu engkau dimuliakan di tempat itu. Ya. Bahkan Masya Allah kalau akhlakmu bagus, Masya Allah mereka siapkan semuanya. Ya. Mereka siapkan tempat tidurmu, mereka siapkan hotelnya, misalkan mereka siapkan tempatnya, kendaraannya, semuanya. Ya, karena mereka ingin apa? Mereka ingin dari Anda akhlak Anda. Ya, Anda diminta akhlak Anda untuk diperlihatkan kepada orang setempat supaya bisa mempengaruhi mereka. Kenapa Ustadz Makassar diundang ke Balikpapan, diundang ke Sidoarjo, saya diundang ke Bali misalkan, diundang ke Ternate? Kenapa diundang? Karena mereka ingin sesuatu hal yang kita bisa sebarkan di sana. Ada sesuatu hal yang mereka lihat dari kita yang kita ingin sebarkan ke sana. Tapi ingat, seperti kita juga seperti mereka menginginkan kebaikan dalam diri kita, kita juga sebagai seorang musafir menginginkan kebaikan dari dalam diri mereka. Orang setempat itu banyak kelebihannya biasa daripada kita yang merantau. Ya, terkadang saya datang ke Sidoarjo, ada kelebihannya orang Sidoarjo. Dibilang itu mapakaraja tahu apa itu istilahnya. Nah, dia muliakan kita. Iya, betul-betul orang Jawa di Jawa Timur ya. Bagaimanapun Masya Allah ketika datang tamunya, subhanallah. Iya. Di Ternate dikira itu orang-orang sana di Maluku galak-galak atau bagaimana. Tidak, Masya Allah. Di sana juga Masya Allah.
banyak orang-orang yang baik-baik, ya. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang bagus, ya. Nah, ini kita belajar juga dari mereka. Nah, di antara adab-adab itu, adab-adab berukhuwah, kita harus melihat dulu. Selalu posisikan diri kita sebagai seorang musafir. Ya. Orang yang hanya numpang lewat. Coba Pak, seandainya, ini perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini juga di antara adab-adab berukhuwah. Kita selalu pergunakan ini. Kita selalu posisikan diri kita sebagai seorang musafir. Apa itu musafir? Orang yang hanya bepergian. Dan akan kembali. Coba, seandainya semua kita, ya, biarpun jaraknya dekat, seperti seorang musafir. Ya, merasa dia tidak tahu apa-apa. Merasa dia terasingkan. Merasa dia sendiri. Ya. Dia tidak mungkin bikin masalah. Dan tidak mungkin bikin maksiat. Betul? Kenapa? Karena dia merasa, bukan tempat saya ini. Ya. Dia akan betul-betul baik sama orang. Dia akan betul-betul jaga apa yang kemudian orang tidak suka. Nah, kita ini biasa rewa kandang. Apa itu rewa kandang? Iya. Ketika di kandang atau ketika di kota kita, kita Masya Allah. Ya, sukanya itu ya buat keonaran dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika kita ke kampung orang kita diam, kita kan takut, kita tidak bisa apa-apa. Iya. Maka coba sekarang posisikan dirimu di tempatmu, di tempat orang lain, engkau musafir. Ada nggak orang yang akan engkau zolimi? Tidak ada. Karena engkau akan mengatakan, saya tidak bisa menzolimi siapapun di sini. Karena ini bukan tempat saya. Tempat saya itu di akhirat, nanti di surganya Allah insya Allah. Kita mengatakan begitu. Saya ini cuma numpang lewat ini di dunia. Masa saya mau zolimi orang? Saya cuma menumpang lewat ini. Masa ketika saya di pasar, saya kurangi timbangannya orang? Hanya gara-gara 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, 10.000 rupiah? Ya. Hati-hati. Ya. Coba kalau kita semua mengatakan kita ini musafir, di dunia saja ini saya. Masa di dunia saya mau curangi orang, sudahlah saya tambah lagi. Kalau kita penjual tomat, kita penjual buah, kita tambah lagi. Daripada kurang lebih bagus lebih. Iya. Kita tambah supaya agak berat timbangannya orang, supaya dia tidak rugi. Supaya kita juga tidak curang, sudahlah kita lebihkan. Iya. Meskipun sebenarnya kalau seimbang, itu juga boleh. Ya tidak boleh kalau Anda curang. Iya. Iya kan? Ya, mungkin Anda tambah apanya, timbangannya Anda setel atau Anda atur supaya kemudian lebih berat. Meskipun diisi 800 gram jadi 1 kilo. Curangi 200 gram. Orang tidak tahu. Alat timbangan bisa diatur. Ya. Orang yang kemudian tidak tahu bahwa dirinya itu musafir, susah untuk melakukan itu, ikhwas sekalian. Susah. Ya. Nah, makanya ini diantara tips-tips kita ketika kemudian kita berukhuwah. Karena kita ini biasanya antar kota, antar desa di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita banyak perantau ini. Di Balikpapan itu subhanallah. Rata-rata perantau. Orang Sulawesi, orang Jawa, ya, sama orang Kalimantan. Kalimantan yang datang dari utara, kemudian dari Kalsel, itu ke Balikpapan banyak sekali. Ya, merantau di sana. Dan ingat, setiap kita aslinya perantau. Ya. Karena kita ini berasal dari sesuatu yang kemudian dikatakan tanah. Ya. Kembali kepada tanah. Jadi di mana saja kita berada, sekarang kita merantau. Ya. Nah, sekarang itu adalah salah satu adab kemudian kita berukhuwah itu kita lihat selalu bahwasanya jati diri kita ini aslinya perantau. Bahasa Arabnya musafir. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang musafir, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba." Ini tentang orang yang asing. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Ya, perhatikan dua hadis ini. Hadis yang pertama kata Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban." Islam ini datang dalam keadaan yang asing, aneh. Kenapa? Karena ketika itu orang semua menyembah berhala, Islam datang suruh menyembah Allah yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Di saat semua menyembah patung, menyembah berhala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menyembah Allah. Yang ketika itu orang tidak bisa melihat dengan mata. Mana Allah? Tidak bisa. Nah, asing, aneh. Akhirnya pengikutnya juga sedikit. Tidak semua orang langsung percaya. Sedikit. Pertama sekali yang paling percaya dari orang dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Pertama sekali yang paling pertama percaya dari golongan wanita Khadijah. Pertama sekali yang paling pertama percaya dari golongan anak muda Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka percaya. Di saat yang lain tidak percaya. Maka orang-orang yang sedikit ini adalah yang percaya. Kita juga demikian. Orang-orang yang kemudian nanti berakhlak, beradab adalah orang yang percaya bahwasanya dunia ini tempat safar aja.
Akan kembali kita pada suatu tempat yang mana disitulah kita akan kekal abadi hidup. Di mana itu? Di surga Allah. Di mana? Di surga. Makanya ekspektasi dunia tidak usah terlalu muluk-muluk. Ya. Jalani aja. Lalui aja. Nikmati aja. Bahagiakan saja. Ya. Akan kembali kok semua. Apa sekarang kau punya? Apa yang kau punya sekarang? Kunci mobil apa semua? Akan kau lepas. Ya. Pakaianmu bahkan semuanya. Bahkan kita dibangkitkan tanpa semua ini. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, kita akan dibangkitkan dalam kata hufatan, uratan, gurla. Hufatan tidak bersendal, uratan tidak berpakaian, gurla tidak dikhitan. Apa Anda mau apa? Ya. Mana pakaian-pakaian yang mahalmu? Mana yang lain-lain? Mana? Tidak ada. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat. Kemudian ketika Islam itu datang dalam keadaan asing, sedikit yang percaya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Sebagaimana Islam itu dimulai. Dimulai dalam keadaan asing, diakhiri nanti dalam keadaan asing. Makanya akan bertahan nanti ketika ada fitnah terbesar namanya fitnah Dajjal. Orang-orang yang kemudian bisa mempertahankan keimanannya di saat Dajjal datang, itulah orang-orang yang sedikit, minoritas. Mereka yang kemudian akan bertahan. Makanya berdoalah sekarang. Seringlah pakai dalam doamu. Ya, di akhir-akhir salatmu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid ad-dajjal. 4 fitnah. Berdoalah, berlindunglah. A'udzubika min adzabi jahannam. Azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Yang belum hafal doa ini hafalkan. Doa ini biasa dipakai Rasulullah SAW sebelum salamnya. Innaka hamidum majid. Kemudian Rasulullah membaca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena kita hidup di akhir zaman. Bisa jadi besok, lusa, seminggu ke depan Dajjal turun. Kita tidak tahu. Ketika Dajjal turun, matanya satu, ada tulisan kafir, ya. Kemudian hanya mata satu. Kemudian dia bisa, ya, mengatur angin, dia bisa ini, dia kemudian bisa menipu kita, dia bisa menumbuhkan tumbuhan, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Fitnahnya itu Dajjal luar biasa. Kalau orang nggak punya iman, akan ikut sama Dajjal. Ya. Makanya bentengi diri. Ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata Rasulullah, sayaudu ghariban kama bada'tu balil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing, aneh. Ya. Orang-orang yang asing itu, orang-orang yang aneh itu adalah ketika yang lain kemudian terlena dengan kehidupan dunia, dia selalu merasa dirinya seorang musafir. Selalu merasa dirinya orang yang asing, orang yang aneh. Aneh dalam kategori apa? Semuanya terlena dengan kehidupan dunia, dia bertahan untuk memikirkan akhirat. Dia istiqamah dengan akhiratnya. Dia istiqamah dengan tujuan kehidupannya. Anda diciptakan untuk apa? Menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Maka kita lihat, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketika mengutus para rasul, mengutus para nabi, kejadiannya sama. Semua nabi menyerukan kepada sesuatu yang menurut kaumnya asing, aneh, yang mengikuti sedikit segelintir orang, tapi justru yang selamat yang sedikit itu. Sekarang pilihannya, Anda mau bergabung dengan yang banyak supaya kelihatan bersama yang banyak, atau mau bergabung dengan yang sedikit tapi kemudian selamat? Yang banyak tapi tidak selamat. Udahlah Ustaz, saya ikuti yang banyak-banyak aja. Iya, ikuti aja tapi nggak selamat gimana? Maka dikatakan ada 73 golongan. Akan terpecah belah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan yang akan selamat hanya satu golongan. Yang kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mana di dalam satu golongan itu, yang mana aku memberikan tuntunan di dalamnya, dan aku ada di dalamnya bersama para sahabatku. Maka untuk kemudian hidup di dunia ini, jadilah golongan yang sedikit itu, yang satu golongan, bukan yang 73, bukan yang 72. Bukan yang 7, jadilah yang satu, yang sedikit ini 72 banding satu, jauh kan? Jauh. Jadilah orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu, subhanallah, sedikit semuanya serba sedikit. Masya Allah.
bersenda guraunya sedikit, bermain-mainnya sedikit, canda-candanya sedikit, ya. Apalagi pokoknya meminimalisir semua sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat pangkas, ya. Tidur terlalu banyak, potong. Bayangkan kalau Anda tadi tidur 8 jam, sepertiganya toh. Kalau usiamu 60, ya. Berarti berapa tahun dihabiskan untuk tidur? 60 bagi 3 berapa? 20 tahun. Orang yang kemudian sehari 8 jam tidurnya, artinya dia akan tidur selama hidupnya 60 tahun. Berapa tahun dia pakai untuk tidur? 20 tahun. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang, majelis ilmu kita hari ini, maghrib isya, berapa jam? 1 jam. Bayangkan. Taruhlah Anda dalam 7 hari itu Anda ikut terus maghrib isya. Berarti berapa jam? 7 jam. Ya. Kalau Anda pakai ini 7 jam baik-baik. Ya. Tiap hari Anda cari majelis ilmu. Insya Allah bisa menyaingi tidur. Ya, apalagi kalau habis subuh tidak pakai tidur, menghafal Quran. Atau cari ceramah subuh. Ya, saya biasa ada beberapa ceramah subuh saya itu seperti di Baruga, kemudian besok di Syiatul Iman setiap Jumat subuh, insyaallah. Nah, sahabat hidayah besok jangan lupa. Ya. Di sana Syiatul Iman. Itu kalau Anda tambah lagi, Masya Allah, sehari Anda punya 14, sehari Anda punya 2 jam. Habis subuh 1 jam, habis maghrib 1 jam. Berarti berapa jam? 2 jam. Ya. 2 jam 1 hari. Iya, tidur. Belajar. Iya. Tidurmu berapa jam? 8 jam. Ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Iya. 8 banding 2 jam. Jauh tuh. Bedanya berapa jam? 6 jam. Kalau tidurmu seminggu, 8 jam kali seminggu, kali 7 hari. Berapa? 56 jam tidur. Iya. Kalau 2 jam kali 7 cuma 14 jam 1 minggu. Iya. Nah, bayangkan itu. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang kemudian bertakwa, salah satu sifatnya di dunia, orang-orang beriman dan kemudian orang-orang yang sedikit itu, salah satu sifatnya di dunia, mereka sedikit tidurnya. Kanu, mereka qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya. Qalilan minal laili, di waktu malam sedikit sekali tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ashar, hum yastaghfirun, mereka beristighfar pada Allah. Nah, orang-orang yang sedikit itu tadi. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ikhwas sekalian. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Atau abiru sabilin. Abiru sabilin itu orang yang hanya melewati suatu tempat. Iya, lewat, hanya numpang lewat. Kata Rasul, jadi orang asing atau jadi orang yang hanya numpang lewat. Iya. Asingkan dirimu dari kegemerlapan dunia ini yang melenakan kita. Asingkan dirimu dari segala macam fitnah. Asingkan dirimu dari segala macam maksiat. Asingkan dirimu dengan ketaatan. Jadilah orang yang taat meski yang lain tidak taat. Asingkan dirimu dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ketika engkau kemudian berhasil untuk mengasingkan dirimu, engkau kemudian menjadikan orang menjadi diri yang kemudian punya identitas, punya jati diri. Engkau menjadi orang yang punya pendirian. Subhanallah. Pelan-pelan orang akan kemudian ikut. Ya. Ketika kamu bisa istiqamah, orang akan ikut itu. Oh, ternyata ketika saya sama yang banyak, tidak ada yang saya dapat kecuali kesenangan semata yang kemudian akan hilang. Tapi ketika saya bersama yang sedikit, Masya Allah ada ketenangan. Dan itu dicari orang. Itulah sebabnya di atas 40 tahun, bukan di atas 40, di atas 50 tahun, ya, itu biasanya orang sudah bosan dengan kehidupan dunia. Lihat, banyak orang-orang kaya tiba-tiba wakafkan tanahnya berhektar-hektar. Giliran sudah 50 tahun, 60 tahun dia wakafkan itu tanahnya. Ada yang punya mobil, kemudian disedekahkan di pesantren-pesantren 60 tahun. Kenapa? Bosan dengan kehidupan dunia. Dia merasa, 60 tahun saya nikmati tidak ada apa-apanya. Menyesal, banyak menangis, menyesal. Ustaz, kenapa saya menyesal? Kenapa tidak dari dulu saya bersedekah? Kenapa tidak dari dulu saya belajar mengaji? Kenapa tidak dari dulu saya belajar sholat? Menyesal. Lihat, coba kalau tidak percaya, saya keliling Indonesia ini, saya lihat orang-orang, siapa yang wakafkan tanah? Ya haji itu Ustaz, itu pengusaha kaya Ustaz.
Alhamdulillah, kenal dakwah, kenal hijrah. Ya, berubah Ustaz. Dari tadinya orang yang ya, kehidupannya serba mewah Ustaz, sekarang sederhana sekali. Semenjak kenal dakwah, semenjak dapat hidayah. Subhanallah. Dan itu biasa 50 tahun ke atas. Iya. 50 tahun ke atas itu biasa orang seperti itu, ikhwas sekalian. Merasa titik jenuh itu sudah ada. Apa? Kenikmatan dunia yang mana yang kau kemudian tidak akan jenuh? Akan ada jenuhnya semua. Dan kelak engkau akan menyesal. Maka sebelum itu terjadi, ikhwas sekalian, lebih baik dari sekarang. Asingkan dirimu, anehkan dirimu dengan kebaikan di saat yang lain terlena dengan kehidupan dunia. Maka kalau kita kemudian sudah menjadi diri yang asing dan menjadi orang yang hanya numpang lewat, saya yakin 100% tidak akan kemudian kita mau macam-macam di dunia ini. Ya. Ini salah satu cara untuk kita menjaga akhlak kita, adab kita. Karena perantau itu tidak akan macam-macam di tempat orang. Ya. Karena perantau itu tidak akan macam-macam di tempat orang. Karena seorang manusia yang asing itu tidak akan macam-macam di dunia. Karena dia tahu di sini bukan tempatnya. Di mana tempatnya? Di akhirat. Di surga. Maka dia tidak berani macam-macam, tidak berani bermaksiat, tidak berani buat dosa. Kenapa? Bukan tempatnya. Dia hanya orang asing di sini. Nah, kalau Anda semua, kita semua ikhwas kalian, sudah menerapkan ini, menjadi orang asing, menjadi perantau, saya yakin insya Allah adab-adab ukhuwah akan kita jaga. Kita akan pelan-pelan berbicara. Seperti yang saya katakan, kita akan selalu menebarkan salam. Kita akan selalu menjaga perasaan orang, tidak menzolimi orang, baik dalam keadaan jual beli, maupun dalam keadaan beribadah, maupun dalam keadaan menyinggung hati atau tidak, menghormati orang lain. Kita akan jaga, karena kita merasa ini perantau. Iya. Iya. Coba antum sekali-kali merantau ke tempat yang antum tidak kenal siapapun di sana. Pasti antum pelan-pelan sekali bersikap. Tidak mungkin antum tiba-tiba datang langsung marah-marah. Tidak mungkin. Iya. Orang yang biasanya marah-marah, tidak punya akhlak, tidak punya adab dalam bersosialisasi dengan orang, adalah orang yang merasa ini tanah saya. Iya. Apa dia bilang itu orang Makassar kah? Iya. Iya. Daerah aku ini bos. Iya. Iya. Daerah aku. Dia bilang. Iya. Yang macam-macam daerah aku ini. Daerah kekuasaanku. Iya. Daerah kekuasaan. Kekuasaan mana? Kamu kuasai apa? Iya. Yang mana kau kuasai? Iya. Subhanallah. Nah, itu salah satu adab berukhuwah itu. Jadi ini tips saya bagi. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa berukhuwah dengan baik. Punya adab, punya akhlak. Salah satu caranya selalu posisikan diri kita sebagai seorang perantau. Bisa difahami? Oke, kan kemarin sempat saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Di adab-adab ukhuwah, apa saja adab-adabnya orang tuh? Ada jangan menggibahi orang. Tuh. Kemudian apa lagi? Jangan menzolimi orang. Kemudian apa lagi? Jangan memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya kan itu sudah kita jelaskan semua. Sebarkan salam, ya. Kemudian adab-adab berukhuwah juga, berikan hak-haknya kepada orang lain. Saya sempat katakan, seandainya semua orang melaksanakan kewajibannya, ya, maka tidak akan ada lagi orang yang kekurangan akan haknya. Ya. Seandainya semua orang fokus untuk melaksanakan kewajibannya, masih ingat ya statement saya ini? Semua orang tidak akan kekurangan haknya. Ada yang saya panggil kau maju Yusuf, kau ingat? Kau kasih filosofi patolo-toloa itu, iya. Filosofi botol tidak jelas, iya. Tidak tahu maksudnya apa, iya. Tapi yang jelas maksudnya sama, gitu. Itu tuh mau betul, iya. Cuma salah ya bos, iya. Nah, iya. Oh Ustaz, kalau semua orang mengisi, saya bilang kalau maksudnya tidak jelas, iya. Iya. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang saya bagi tips. Makanya judul kita sekarang ini masih sama yang lalu, adab-adab berukhuwah bagian kedua. Sekarang saya lebih masuk kepada praktek di lapangan. Jadi itu satu apa tadi caranya? Dengan menjadikan diri sebagai orang yang asing, perantau. Makanya kalau orang perantau tidak berani macam-macam. Ya. Baik. Selanjutnya ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terkadang perlu dan nih. Habis ini. Tambah sedikit ya, 5 menit, 6 menit lah. Ya, kalau tidak cukup 7 menit, 8 menit. Ya, tidak cukup 9 menit, 10 menit. Ya. Ya, pokoknya sampai selesai kasihan. Ya. Yang kedua, ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah. Ini juga penting. Kita ini terkadang ketika kita melihat seseorang ya, dengan dengan ras yang berbeda, suku yang berbeda, kemudian apalagi pribadi atau sikap yang berbeda dengan kita selalu melihat ya apa yang selalu kita lihat, apa yang tampak ya, di hadapan kita. Kita ini jarang sekali melihat apa yang tidak tampak di belakang kita, yang tidak tampak di hadapan kita. Contoh, ada orang Medan kemudian datang ke Jawa Barat lah.
Keras sekali bicaranya. Atau orang Makassar datang ke Jawa, keras. Padahal mereka tidak tahu hatinya tuh orang-orang Makassar, orang Medan tuh baik-baik aslinya. Cuma memang begitu suaranya. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini ada beberapa Bugis itu, ya, itu masya Allah kalau bicara tuh besar sekali. Iya, apa namanya? Ada yang halus sekali. Bugisnya halus. Saya tidak usah sebutkan kotanya, nanti ada yang tersinggung ya. Pokoknya ada yang kasar sekali, ada yang halus sekali kalau bicara. Ya. Belum tentu yang halus itu baik dalamnya. Dan belum tentu yang kasar itu buruk dalamnya. Nah, ini penting sekali, nah. Kalau kita mau, ya, ini yang namanya keharmonisan dalam berukhuwah Islamiyah terjaga, ada yang akan menimbulkan kedamaian, ketentraman, pikir ini. Ya. Jangan pernah melihat orang hanya dari tampakannya saja. Kalau bahasanya itu orang-orang don't judge a book by his cover. Ya. Jangan pernah menilai buku itu udah hanya dari sampulnya aja. Ya. Tapi lihat isinya. Bisa jadi sampulnya biasa aja tapi isinya luar biasa. Ya, kita tidak tahu. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting dalam bermuamalah juga. Ini tips selanjutnya. Ya. Selalu lihat orang itu, ya, dengan husnudzanmu. Ya. Tetapi jangan pernah menghilangkan sama sekali suudzonmu. Ya. Jadi begini, selalu lihat orang dengan husnudzon. Tapi jangan juga kau hilangkan sama sekali suudzonmu. Ya, perhatikan. Ustaz, apa maksudnya Ustaz? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Jadi ketika lihat orang, selalu lihat orang dengan selalu. Kata-kata selalu itu artinya sering. Selalu lihat dengan husnudzon. Tapi juga jangan kau habiskan itu suudzon. Harus ada tinggal suudzon sedikit saja. Jangan banyak. Ya. Husnudzon itu berprasangka baik. Tetapi harus ada suudzon yang tinggal sedikit. Ya. Ini yang kita katakan bukan prasangka buruk. Ini kita katakan kewaspadaan, kehati-hatian. Jantung kau selalu kalau lihat orang. Jangan juga kita kalau selalu lihat orang, dikira orang itu semua baik. Ya. Ada orang yang memang berniat untuk mencelakakan kita. Jangan terlalu buka. Iya. Maka kalau ketemu orang, lihat tips. Kalau ketemu orang baru, jangan langsung kasih tahu. Masya Allah, kau tahu itu istriku. Dia simpan emasnya di laci paling bawah. Ini apa maksudnya? Iya. Makanya kalau lihat, ya seadanya. Kenalan itu seadanya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jangan buka sesuatu yang tidak penting. Iya. Ini juga cara untuk menjaga ukhuwah. Iya. Ketika Anda selalu lihat orang dalam keadaan baik, boleh dan harus. Tetapi ingat, tidak boleh hilang ini namanya suudzon miskin sedikit. Jangan hapus total. Karena kalau kau terlalu, Masya Allah orang baik, itu orang baik. Ternyata paluka, perampok, ternyata pencuri. Dan semua pencuri itu selalu bermuka baik di hadapan orang. Tidak mungkin dia tiba-tiba pasang, saya pencuri. Tidak mungkin, betul tak? Selalu dia, seperti itu jomblo yang kemudian selalu goda pacarnya. Itu pencuri hati, Pak, pencuri. Lebih kejam dari pencurian itu. Seandainya itu orang pencuri, Pak, dipotong tangannya, maka ini kemudian jomblo harus dibelah dadanya untuk diambil hatinya. Kalau dia pacaran nanya orang, dia curi hatinya nanya orang, tapi main-main Ji. Itu kan orang-orang pacaran. Dia gombal, dia ajak jalan-jalan. Dia kasihkan coklat. Betul nggak? Dia ajak makan. Baik toh untuk mencuri hati. Setelah dia curi hatinya, subhanallah ditinggal. Kasiannya itu. Itu perempuan kasihan sekali. Sudah dicuri hatinya. Menangis-nangis di kamarnya. Ini jomblo, pergi lagi pacaran dengan yang lain. Di Pindrang 30 pacarnya. Tonton ke Seindah Dakwah. Lihat ke itu. Tanya ini Rusdi. Betul nggak Rusdi? Saya wawancara itu di ngobrol perkara iman. Saya panggil siapa yang paling punya pacar banyak sekali. Angkat tangan. Dari usia berapa ada? Saya kalau tidak salah itu dia dari SMP sampai kuliah. 30 pacarnya Pak. Dah. Saya lihat mukanya biasa iya Ji. Tapi 30 pacarnya. Ada. Kesana. Pacar putus. Deh. Saya lihat mukanya terus biasa ya dalam hati. Tapi saya tidak bilang biasa ya Ji mukamu tidak nanti tersinggung orang toh. Saya bilang Ustaz, muka biasa kantong Ustaz.
Tidak ada yang tahu tuh. Kok kira itu perempuan ya? Kantong tebal, mana mau jelek mau seperti... Oh enggak. Bismillah. Ya. Ya. Nih, nanti suku kok dong. Nih ya, biar nih. Nah, lupai panitia ya. Oh, ada Ji. Masya Allah. Biar nih. Nggak usah. Oh, itu yang di atas itu bukan tisu, bukan? Bukan. Nggak apa-apa. Sini, jamku. Lihat sini tuh, rugi kalau antum nggak dengar. Ya. Jadi, bagaimana cara bersikap itu? Jadi selalu utamakan apa? Husnu. Oh, tahu orang baik, ini orang baik. Tapi tidak boleh hilang namanya sifat kewaspadaan. Makanya dikatakan su'udzonni ismah. Terkadang berprasangka buruk kepada orang itu bisa menjaga diri kita. Bahaya nih orang ya. Tiba-tiba nak kasih begini kak, Iya ada nih Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jazakallah khair, syukron Pak. Iya. Jadi harus ada tetap itu namanya su'udzon. Meskipun sedikit. Jangan kebalik. Su'udzonnya tak lewat banyak. Iya. Husnudzonnya yang sedikit. Jangan, ini salah. Prasangka baik yang diutamakan. Ini juga salah satu tips untuk menjaga ukhuwah. Lihat selalu orang baiknya. Husnudzon, ini orang baik. Tapi tetap berprasangka, jaga-jaga. Wah, tidak boleh semua diceritakan. Tidak semua harus dikasih tahu orang. Ya, ya kan? Jadi tidak boleh semua kemudian diceritakan. Sudah cukup, simpan aja. Baik. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga salah satu tips yang kedua. Ya, selalu berprasangka. Ini kalau orang semua berprasangka baik sama saudaranya, tidak akan ada terjadi sesuatu, Pak. Ya. Pasti tentram ini kehidupan kota, desa, ya, kampung. Itu pasti tentram karena orang saling berprasangka baik. Tapi coba kebalikannya. Yang prasangka buruk, suudzon. Itu yang ambil. Oh iya, bukan itu yang ambil, itu yang ambil itu. Semua baku tuduh-tuduh orang jadinya. Saling tuduh menuduh. Akhirnya nggak selesai. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ya saya kira kita cukupkan ini. Yang terakhir, kita kemudian ketika melihat seseorang, ya, yang ya dalam kata tanda kutip ini, dia punya sesuatu yang kita tidak punya, dan kita punya sesuatu yang dia tidak punya. Perhatikan, nah. Saya punya sesuatu yang saya bisa bagi di kota lain. Yang mana di kota tersebut saya juga tidak punya sesuatu yang saya punya. Ya, lihat ini. Jadi misalkan saya diundang ke Ternate. Ada sesuatu yang saya punya. Karena sesuatu yang saya punya ini, maka saya diundang. Nah, maka ketika saya datang ke Ternate, saya tidak boleh hanya berniat untuk kemudian memberikan saja apa yang saya punya. Saya hanya adalah orang yang merugi. Kalau saya ke Ternate, saya memberikan apa yang saya punya, tapi saya tidak mendapatkan apa yang mereka punya. Maka cara juga, ini penting sekali ikhwah sekalian. Cara juga untuk kemudian bisa saling menjaga ukhuwah ini agar kemudian erat, ya, dan bikin orang ini bertahan lama. Adalah apa? Bagi yang kau punya, ya, dan ambil dari yang mereka punya. Ya. Jadi ketika saya misalkan ke Ternate, ke Bali, kemana, saya harus ambil itu. Apa yang mereka punya ini? Oh, di Bali itu ada kisah seorang dulu yang punya tato. Pernah saya cerita tuh di Tabligh Akbar. Yang hijrahnya seorang Bali yang punya warung makan, yang punya penuh tato, tahu? Ada saya kisah tuh. Ini ada sebagian anak yang pernah ikut Tabligh Akbar memburu jejak hidayah. Ya. Yang bahagianya itu dia adalah ketika dia berikan kepada orang-orang soleh makanan di warungnya. Wih, subhanallah. Ya. Itu kan kita ambil, kita angkat, kita bawa ke Makassar, kita cerita di Makassar. Menangis orang-orang Makassar. Ya. Bayangkan. Ya. Bahkan ada ikhwah di Balikpapan itu menangis sambil Ustadz tahu waktu Ustadz ceramah memburu jejak hidayah, saya live itu Ustadz. Tidak sengaja masuk di Facebook. Dan saya putar, saya nonton dari awal sampai akhir Ustadz. Menetes air mata ketika Ustadz cerita tentang orang Bali. Bayangkan, orang Makassar ceramah di Bali, ambil ilmu di Bali. Dari orang yang bertato. Dibawa ke Makassar, yang menangis orang Makassar. Ditonton orang Balikpapan, menangis orang Balikpapan. Curhatnya ketika Ustadznya ke Balikpapan. Ustadz, saya ketika itu nonton ceramah di Makassar. Saya menangis ketika masuk kisahnya orang yang Bali yang bertato, hijrah, lalu kemudian dia beramal soleh dengan memberikan makanan kepada ustadz-ustadz atau orang-orang soleh. Itu kesenangan dia, kebahagiaan dia. Kalau ada orang soleh makan di warungnya. Ya. Coba lihat bagaimana kita saling mengambil hikmah. Ya. Saling berbagi.
Ya. Makanya kalau Anda datang ke sini, jangan hanya ambil dari saya. Anda juga ambil dari teman-teman Anda. Ya. Bisa jadi yang kau ambil nanti dari temanmu, ya kenalan, tanya bagaimana kabarnya tuh. Ya, apakah ada adik perempuannya atau tidak. Iya, kenalan sama yang 73 tahun Aji kita ini, siapa tahu ada anak perempuannya atau bagaimana tuh. Iya, enggak ditahu. Iya. Iya kan? Kenalan sama Aji, bagaimana resepnya Aji, 72 tahun masih bisa menikah Aji, biar sehat selalu Aji. Tuh, harus minta sama Aji. Jangan, antum sudah tahu kisahnya, habis ini antum tidak mau, kemudian ambil manfaat. Ya, kalau perlu ajak selfie Aji. Iya. Nggak, ini bercanda aja. Bercanda aja. Iya. Jangan kilayani kalau ada yang mau foto Aji, kecuali saya. Masya Allah. Ikhwas sekalian melakukan. Jadi salah satu cara juga untuk kemudian kita bisa ini menjaga ukhuwah. Nah, saling berbagi. Lihatlah, bedakan. Ini dengarin baik-baik. Ini saya kasih antum. Bedakan orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain dengan orang yang tidak ada manfaatnya. Itu kalau antum kasih orang berbagi mana mau sedikit, ya. Antum kasihkan dia berbagi apa saja antum punya. Antum punya apa? Punya kopi, kasih dia. Ustaz, ini tabe kopiku sedikit. Atau kasih orang, afwan akhi, ini pulpen saya pakai aja lah. Saya lihat antum itu masih apa. Kasih begitu, itu dikenang antum. Jangan remehkan pemberian sedikit apapun. Barang, ilmu, tenaga. Jangan remehkan. Ya. Sedikit apapun. Berbekas. Berbekas. Sangat berbekas. Ya. Saya dulu pernah dikasih sama Syekh buku. Wih, senangku, Masya Allah. Tidak bisa kulupa. Ya. Buku. Bayangkan. Ya. Begitu juga pernah dulu saya kasih Syekh. Saya bawakan oleh-oleh sendal. Nak ingat terus sendalku itu kodong. Ya. Masya Allah sendalmu itu enak sekali dipakai di rumah. Begini-begini kan sendal rumah saya belikan. Ya. Ada subhanallah. Jadi jangan pernah remehkan. Nah, kalau Anda mau harmonis, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Dengan adab-adab, jangan lupa untuk berbagi manfaat. Kalau Anda lebih ilmu, bagi ilmu. Kalau Anda lebih tenaga, bagi tenaga. Bantu yang tua, dahulukan yang tua, dahulukan ibu hamil, dahulukan. Itu bagian daripada berbagi. Iya. Tiba-tiba itu ibu hamil bilang, ya Allah, ini anak muda ya, baiknya akhlaknya. Pah, pengen kasih nikah kami sama kakaknya ini bagaimana? Subhanallah. Tapi jangan ketika antum berbuat baik, antum niatkan itu. Siapa tahu ada anak perempuannya nih kakaknya yang... Jangan. Berbagi aja. Biar Allah yang atur rezekimu. Niatkan apa? Niatkan menolong orang. Niatkan apa? Niatkan karena Allah. Nanti itu buahnya, nanti itu hasilnya pasti ngikut. Percaya Ustaz. Buat aja baik. Berbagi aja dulu. Nanti Allah yang kemudian mengatur. Ini yang banyak dilupain orang, Pak. Selalu ketika kemudian dia datangi orang, butuh pikasian. Itu WA, Assalamualaikum tabi haji. Mau kak lagi pinjam uang. Kalau tidak butuh uang, tidak WA. Ini kan orang kesel. Nanti dia, Assalamualaikum haji tabi, bagaimana kabar tak haji? Mau kak lagi pinjam uang toh? Mau kak pinjam uang toh? Berapa saya yang utamamu? Sampai diketahui begitu. Coba Anda datang, Assalamualaikum haji tabi haji, tadi masak coto istriku, tabi haji sedikit. Besok, Assalamualaikum haji tabe, ini haji bakso sekali yang masak baru 1 minggu. Kotak lagi. Tabe haji ada sanggara ini, pisang goreng. Tabe. Masya Allah, besoknya tek. Haji tabe haji. Kenapa? Dia buka, tadi kenapa? Orang jadi semangat nolong, betul nggak? Kenapa Ki? Nggak biasanya kita bawa. Tidak haji. Subhanallah. Ada kodok anak jomblo di rumah Subhanallah. Kasihan. Itu anak tak. Tom ini anakku juga perempuan ini. Dari dulu misalnya saya mau ketuk rumah tak, tawarkan anak perempuanku. Cuma enggak enak kak. Karena siapa tahu masakannya tidak seenak istri. Tidak aja. Justru anakku dari kemarin nak kobi kami bilang, Pak, kapan kita main? Itu minat saya tunggu ini waktu yang tepat. Jadi enggak bisa minat tahan. Kalau begitu aja. Langsung, subhanallah. Coba, betul tidak? Betul tidak? Percaya sama saya, percaya. Orang butuh, Anda butuh, tidak butuh, bagi. Suatu saat Anda butuh, orang yang akan kemudian menjemput Anda. Apa Anda butuh? Uang, utang, apa? Jodoh. Orang hari-hari Anda buat baik. Orang merasa malu setiap hari dibuat baik. Kemudian dia buat baik. Tapi ingat, buat baiknya jangan karena ya itu tadi.
Ya. Sehari, seminggu, 2 minggu bawa tuh dengan tujuan nanti minggu kelima, ya. Minggu kelima baru tak jodoh. Pas minggu kelima tuh. Ya Haji Tabe aja anak perempuan. Ih kodong, belum pikir sampai undangannya anak perempuanku. Ya. Itu sakitnya di sini bos. Iya. Sudah tembus tuh, tak bagi-bagi lagi tuh hati ya. Iya. Tembus tuh terkoyak-koyak lagi. Iya. Ini jadi jangan salah niat. Iya. 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 Wah, pokoknya Ustaz, ini ada tips dari Ustaz bagus ini. Iya. Dia coba itu minggu pertama bawakan itu calon mertuanya itu tabe haji dari abiku, iya, besoknya dari ummiku, tabe haji dari saya, tabe haji dari kakakku, tabe minggu kelima, bismillah, maju, Mak. Assalamualaikum. Haji tabe haji ada masalah aku. Apa nak? Ini haji itu sebenarnya lama sekali aku suka anak perempuan tuh. Astagfirullah, nak. Belum bisa sampai undangannya, nak. Itu astagfirullah. Ada undangannya Kak Haji. Iya nak, kemarin ku titip sama bapakmu. Kenapa bapak tidak kasih tahu? Itu ikhwah. Suhan. Itu sakitnya. Pacet sekali itu. Pokoknya kalau kita cerita Ustaz. Tapi ini saya buat joke tapi serius toh. Iya. Kau bisa tangkap maksudku di sini? Bisa, jadi jangan ketawanya aja tapi antum udah ambil ilmunya. Ilmunya di situ ilmu pengamalan ini. Supaya kita ini saling mengingat terus. Kau tidak tahu, jangan-jangan satu kali kau kasih orang langsung didoakan kamu, ya Allah, tetanggaku mah besar, kasihan. Apa itu mah besar? Baik. Baik sekali. Kalau bahasa orang somber ki. Ya Allah, baik ya Allah, mudahkan jodohnya ya Allah. Itu kodong ada anak laki-lakinya sudah sekian tahun belum nikah. Itu kodong ada anak perempuannya belum punya anak. Ya Allah, mudahkan. Kau tidak tahu itu di mana dari kebaikanmu yang sekecil apapun yang orang terkesan sekali, betul? Tiba-tiba kau angkat kopernya itu ibu-ibu yang di bandara kodong. Ya, nak jangan nak. Enggak apa-apa Bu, saya angkat. Ya, kau antar dia ke atas. Tabe Bu nomor berapa nomor? Kau lihat boarding passnya. Oh Ibu nomor sini silakan duduk Bu biar saya angkat. Nanti mau turun, kau kasih turun lagi. Kau tunggu itu ibu, kau temani. Padahal bukan siapa-siapamu. Kau hanya kasihan sama dia. Anjing saja dikasihani, diampuni dosanya seorang penzina. Apalagi ibu-ibu begitu. Naik bus, mau ke kampung. Ada kau lihat ibu-ibu kodong, bawa mie telur tangan kanannya. Bawa mie ayam tangan kirinya. Ya ada orang kampung begitu Pak. Ibu-ibu tua kasihan. Tidak ditahu. Kau bantu dia. Tapi bu saya angkat telur tak. Jangan minat ayamku. Agak gelek-gelek ke ayam. Ini juga tidak boleh. Tunjukkan dong kalau gentle. Kalau meskipun gelek-gelek, angkat juga ayamnya orang. Angkat. Astagfirullah. Ada budaya. Baik. Ini ketawa terus. Tapi kata ini ilmu nah. Yang kau enggak bilang saya buat lucu saja di sini. Tidak. Saya tidak mau buat lucu. Kau yang ketawa. Saya mau buat lucu. Saya tidak buat lucu ini. Saya serius ini. Serius Kak kodong. Serius. Jadi begitu. Bisa dipahami nih yang poin ketiga bisa dipahami. Mulai dulu berbagi. Jangan tunggu orang yang memulai. Saya kira itu dulu. 3 saja tipsnya kodong. Tidak banyak-banyak. Jadi orang yang asing. Seperti orang yang musafir. Itu juga bagus. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Husnudzan. Perbanyak husnudzan. Kurangi suudzan. Yang ketiga baru selalu berbagi. Jangan tunggu dibagi baru berbagi. Ada itu tetangga. Kalau tidak dikasihkan duluan. Tidak nak kasih orang. Tunggu dulu. Ada gitu nanti. Kalau tidak datang-datang tidak dikasih. Jangan Anda duluan. Kalau Anda duluan. Kalau dia balas. Alhamdulillah tidak dibalas. Jangan. Jangan. Tapi mana piringku? Sini. Pada dikasih piringnya bilang, kenapa tidak ada isinya? Dikembalikan piringnya, tapi piring tak bilang, kenapa tidak ada? Saya kasihkan kau ada isinya. Tidak boleh. Bisa dipahami? Baik. Syukran ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang dari Allah. Kesalahan, kekhilafan, dosa dan seterusnya datang dari saya. Dan saya minta maaf pada antum semua. Dan memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah di jalan Allah ini. Dan dijadikan kita orang-orang yang merekatkan ukhuwah kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.